Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Silakan Kang Muzamil, saya persilakan untuk memberikan materi. Baik. Izin saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan Allah meridhai kegiatan kita dan memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, semoga selalu terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Jemi Gumilar ya, yang udah ngasih amanah saya untuk sharing di keluarga besar AIM ya, di pagi hari ini. Insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, 1 jam setengah maksimal insyaallah. Saya akan sharing dengan ayah bunda di sini seputar Al-Quran ya, gimana kita membaca Al-Quran dengan benar, bisa menghayati maknanya, terus kita sempurnakan bacaan kita dengan irama. Jadi mengawali sharing kita pagi hari ini, saya ingin membacakan satu ayat dari surah Al-Muzammil, yaitu ayat keempat. Ya, kebetulan nama surahnya sama dengan nama saya ya, tapi maknanya beda ya ayah bunda. Kalau di Al-Quran itu Al-Muzammil, ada tasydid di huruf zaunya. Kalau nama saya Muzammil, nggak pakai tasydid. Tapi maknanya mirip-mirip ya, berdekatan. Kalau Al-Muzammil ya, sebagaimana asal katanya dalam bahasa Arab, zamala itu teman artinya ya. Jadi Muzammil itu orang yang berteman, itu secara bahasa begitu. Tapi Al-Muzammil, orang yang menjadikan selimut sebagai temannya sehingga membuat tenang dan nyaman. Jadi kalau ada orang namanya Muzammil, bukan berharap jadi tiduran terus ya, walaupun mungkin saya sedang tidur. Tapi doa kebaikan di dalamnya adalah semoga bisa menjadi teman yang menenangkan, menghangatkan, menyamankan gitu. Itu doanya ya. Mohon doanya supaya saya bisa mengamalkan seperti nama baik yang ada di nama saya gitu. Doa baik yang ada di nama saya. Bukan itu pembahasan kita ya. Di ayat keempatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Jadi Allah memerintahkan Nabi yang kemudian juga menjadi perintah bagi kita, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, kita sering mendengar istilah tartil, tapi kita tahu nggak apa itu makna tartil? Kalau kita buka mushaf, buka Al-Quran, kita akan mendapati terjemah dari kata tartil itu adalah perlahan-lahan. Makanya penting kita memahami Al-Quran dengan syumul, dengan komprehensif, dengan benar.
Jangan hanya sepotong-sepotong, jangan hanya bermodal terjemah kita ngambil kesimpulan, ini berbahaya. Oh, tartil itu perlahan-lahan. Kalau gitu saya ngaji Bismillah. Itu cuma temponya aja dilambatin gitu, belum tartil ya. Karena tartil itu ya mengutip perkataan sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, karramallahu wajhah, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Itulah tartil. Definisi tartil ya. At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Nah, dari definisi tartil lah diambil istilah tajwid. Kita hari ini mengenal ilmu tajwid, ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar, sesuai tuntunan, sebagaimana lisan Rasulullah melafalkannya, seperti pengajaran dari malaikat Jibril. Nah, itulah ilmu tajwid hari ini. Kan asal katanya dari jayyid, ya, tajwid, membaguskan. Nah, kapan ilmu tajwid itu ada? Ilmu tajwid itu secara teori muncul sekitar abad kedua setelah Al-Quran diturunkan. Jadi ulama-ulama qiraat zaman dulu ya, ahli bacaan Quran ya, merumuskan mutun-mutun ya, matan, syair. Kita mungkin tahu ada matan Jazari, matan Tuhfatul Atfal ya, yang rangkuman teori tajwid lah. Itu adanya sekitar 2 abad setelah Quran diturunkan. Adapun di zaman Rasulullah, ilmu tajwid itu nggak ada. Istilah tajwid itu belum seperti hari ini. Terus Quran belajarnya gimana dong? Langsung praktek. Kan di ayat berikutnya di surah Al-Muzammil, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu Muhammad perkataan yang berat, qawlan tsaqila. Jadi di ayat ini Allah gambarkan Quran itu qawlan tsaqila. Meskipun di ayat lain Allah menjamin kemudahan mempelajari Al-Quran, ini maksudnya adalah memahami Quran, mengemban amanah Quran, mendakwahkan Quran itu berat, butuh perjuangan. Makanya di surah Al-Muzammil itu Allah memberikan perintah kepada Nabi untuk memudahkan Quran. Salah satunya qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Bangun di malam hari untuk sholat, baca Quran, karena prime time dengan Quran itu di sepertiga malam ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk dan bacaan dikala itu lebih berkesan. Nah, kita titik beratnya ke tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Ayat keempat yang sedang kita bedah. Jadi makna kata tartil yang pertama adalah tajwid ya, membaguskan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu dalam tartil itu terkandung pesan tajwid di dalamnya. Jadi yang dikatakan bacaan tartil ya bacanya harus benar dulu, harus tepat dulu gitu. Itu nomor satu, itu bukan irama nanti nomor berapa nanti kita bahas ya. Jadi yang jelas tartil itu nomor satu. Tajwidnya ya, tajwidnya nomor satu dari tartil. Jadi ala kulli hal ngaji kita harus benar dulu. Sebagaimana Quran diturunkan kama unzil gitu. Ada aturannya, ada caranya gitu. Kita harus berusaha membaca dengan lahjah yang benar, dengan aturan yang pas gitu. Dulu ilmu tajwid nggak ada di zaman Nabi. Karena Quran diajarkan secara langsung, inna sanulqi, secara talaqi. Malaikat Jibril membaca Al-Quran, Nabi mendengarkan seketika masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah mengajarkan para sahabat secara talaqi. Guru mencontohkan, murid menirukan. Kan di surah Al-Jumu'ah ayat 2 misalnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul ke tengah-tengah kaum yang buta huruf, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi Quran itu dibacakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Yatlu itu bermakna tilawah. Yatlu asal katanya tala. Berbeda dengan qiraah ya. Saya mungkin sedikit izin menjelaskan beberapa istilah ya. Kita sering mendengar ada istilah qiraah, ada istilah tilawah, nanti ada tadabbur, ada tartil. Nah, itu maknanya apa masing-masing ya? Berbicara qiraah ya, qara'a asal katanya. Secara bahasa artinya baca. Wahyu dari Al-Quran, surah yang pertama turun, surah Al-Alaq, perintahnya, fi'il amarnya adalah iqra, bacalah. Karena perintah utamanya di situ Nabi supaya bisa membaca.
membaca apa yang ada di dalam hatinya, yaitu Al-Quran, gitu. Bukan sekedar teks. Dan nanti ini juga bermakna umum, membaca alam semesta, ayat-ayat kauniyah, penelitian, sains, segala macam, kita disuruh mengamati, disuruh membaca, tafakkur, merenungkan. Ya. Itu Iqra awalnya ya. Pokoknya bisa baca aja dulu. Tapi ketika Nabi berdakwah di Madinah, redaksi wahyu berubah. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk membaca, bukan Iqra lagi, melainkan utlu. Seperti yang ada di surah Al-Kahfi ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu, watlu. Dan bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dari sisi Tuhanmu, yaitu Alkitab. Watlu. Apa bedanya qiraah dengan tala? Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah kita baca doang. Boleh jadi dengan tajwid yang benar, dengan aturan yang tepat ya. Itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu next levelnya. Tilawah baca dengan benar iya, sambil merenungi makna ayat yang sedang dibaca untuk bisa diamalkan dalam kehidupan. Bahkan dalam makna tilawah itu juga mengandung menghafal Quran di dalamnya. Kenapa? Karena tadi aktivitasnya adalah yatlu alaihim. Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat. Waktu itu belum ada mushaf, belum ada tulisan, belum ada teks seperti hari ini kita bisa memegang mushaf. Zaman dulu itu belum ada, di zaman Rasulullah belum ada. Yang ada adalah Al-Quran dibacakan di hadapan para sahabat, ya berulang kali, ya ada yang sekali, dua kali. Tahu-tahu para sahabat itu hafal Al-Quran. Jadi dalam kata tilawah itu juga mengandung makna hafalan di situ. Karena ketika orang-orang Timur Tengah, ya orang-orang Arab umpamanya ngomongin hafal Quran, mereka menyebut dengan istilah tilawah bil ghaib. Jadi membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, itu kan yang disebut juga tilawah. Gitu. Nah, jadi itu tilawah ya, termasuk tahfidz di dalamnya ya, tahfidzul Quran gitu dalam tilawah. Wallahu alam. Nah, kita balik lagi ke tartil. Jadi berbicara tartil, yang pertama bacaannya benar ya, tajwid. Yang kedua ya, ini berkaitan juga dengan tilawah tadi ya. Dalam tartil itu ada yang namanya tadabbur. Tadabbur itu merenungi makna ayat yang sedang dibaca, berusaha memahami. Asal katanya dari dabara. Dabara artinya belakang. Ulama menjelaskan tadabbur itu kita seperti pegangan di belakang Quran. Kemanapun Quran pergi kita ikut. Nah, itulah tadabbur. Jadi supaya bisa begitu kita harus bacanya dengan tilawah, dengan memahami. Gitu. Jadi ada irisan ya dengan istilah-istilah yang saya sebutkan barusan. Jadi dalam tartil, yang pertama tadi tajwid, yang kedua tadabbur ya. Merenungi makna ayat yang sedang dibaca, karena memang untuk itulah Al-Quran Allah turunkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Shad. Quran surah Shad ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Wallahu a'lam. Jadi Allah turunkan Quran bukan sekedar untuk dibaca. Walaupun ketika kita baca Quran, kita nggak paham apa yang kita baca. Pahalanya udah jelas ya, 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Apalagi masih terbata-bata dalam keadaan belajar, pahalanya bukan berkurang, double. Ajran kata Nabi, dikali 2. Tapi kalau kita sudah menguasai alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Tapi yang Allah inginkan bukan sekedar kita baca. Allah ingin kita lebih lagi. Apa itu? Tadabbur. Setelah baca, kita juga mentadabburi pesan-pesannya. Kenapa? Karena Quran baru menjadi petunjuk ketika dipahami. Nah, nanti bentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya, sekarang di Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika dipahami. Dan ujung-ujungnya, wabayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pelajaran atas petunjuk itu dan penjelas. Dan juga al-furqan, pembeda. Jadi ujung-ujungnya Allah pengen Quran itu menjadi pembeda. Bukan hanya mana yang benar dan salah untuk kita ikuti, untuk kita jauhi.
Bahkan Quran itu, kata ulama, akan membedakan kita, akan membuat kita berbeda. Jadi harus berbeda orang yang ngaku dekat dengan Quran, tiap hari baca Quran, memahami makna Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, dengan orang-orang yang masih belum kenal Quran, yang jauh dari Quran. Kalau hidup kita nggak beda nih, antara kita yang mengaku dekat dengan Quran dengan orang yang jauh dari Quran, artinya ada yang salah dalam interaksi kita dengan Quran. Mungkin niatnya, mungkin urutan belajarnya, mungkin apa lagi? Mungkin kita baru sebatas membaca, belum tadabbur gitu. Baru sekedar qiraah, belum tilawah. Baru sekedar tajwid, belum tadabbur. Nah, makanya penting setelah kita belajar membaca Al-Qur'an dengan benar, yang kedua, prioritas kedua adalah tadabbur. Kita berusaha memahami makna ayat yang sedang dibaca. Itulah kenapa tartil diterjemahkan sebagai perlahan-lahan. Apa tujuan perlahan-lahan di situ? Bukan sekedar temponya yang lambat, tapi untuk merenungi, untuk menghayati pesan-pesan Allah yang ada di ayat-ayat Quran. Begitulah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW begitu bagus, begitu indah, begitu tenang, begitu santai, begitu perlahan-lahan. Kenapa? Rasulullah menghayati makna ayat yang sedang dibaca, dan begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, baru yang ketiga, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan, menafsirkan ayat keempat, yaitu waratilil Qur'ana tartila, Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi riwayat Muslim, yaitu zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Dan juga hadis masih riwayat Muslim, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Qur'an, yang tidak mengindahkan suara saat membaca Al-Qur'an. Nah, jadi setelah saya kasih intro nih, saya kasih prolog, mukaddimah, ternyata mengiramakan Quran itu prioritas yang ketiga ya, dari tartil. Yang pertama harus benar dulu, tajwid dulu. Walaupun hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardhu kifayah ya sebagai ilmu, tapi hukum mempraktikkan kaidah dalam ilmu tajwid itulah yang fardhu ain. Wajib benar walaupun kita nggak tahu teori, karena Quran dulunya diajarkan dengan praktek langsung gitu. Hari ini ada teorinya untuk memudahkan gitu. Karena Quran ini, karena Islam ini agama praktek kita, bukan agama teori ya. Belajar sholat, Rasulullah langsung praktek. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat langsung praktek. Bacaan Quran juga gitu, langsung dibacakan, langsung diikuti. Hari ini untuk memudahkan ada teori ilmu tajwid. Kita belajar teori dulu baru praktek. Tapi aslinya Quran itu langsung praktek. Talaqi. Guru mencontohkan, murid menirukan. Kalau belum sempurna dari murid, langsung dikoreksi oleh guru. Makanya penting belajar Quran itu harus ada guru. Karena dalam keilmuan dalam Islam itu bersanad, ada silsilah nyambung dari guru ke guru ke guru lagi sampai ke Rasulullah SAW. Dengan begitulah ilmu dalam Islam itu terjaga. Ada yang namanya sanad ya. Jadi prioritas pertama dari tartil apa? Tajwid ya. Membaguskan setiap huruf, mengenali tempat berhenti, wakaf ibtida, itu semuanya termaktub dalam ilmu tajwid ya. Baik hukum nun mati, mim mati, hukum mad dan lain sebagainya. Ini prioritas yang pertama. Harus benar ketika ngaji. Dan yang kedua, tadabbur. Kita berusaha memahami makna ayat yang sedang dibaca. Minimal dengan terjemah. Tapi sekali lagi terjemah belum cukup. Karena terkadang parsial pemahaman kita kalau hanya mengandalkan terjemah. Kita harus mengkaji asbabun nuzul. Kita perlu merujuk ke kitab-kitab tafsir para ulama gitu, yang mereka menulisnya tidak sembarangan. Ada kualifikasi yang sangat ketat ya untuk bisa menjadi ahli tafsir, menjadi mufassir, menjadi ulama qiraat dan lain sebagainya. Jadi rujuklah kitab tafsir atau dengarkan penjelasan ulama biar kita nggak keliru dalam memahami Quran ya. Dan yang terakhir baru dari tartil itu taghanni ya. Taghanni ini saya ambil dari istilah laisa minna man lam yataghanna bil Quran ya. Ghan, keindahan, ghina itu indah ya. Jadi menghias bacaan Al-Quran dengan suara terbaik kita. Nah, ini prioritas yang ketiga. Jadi kenapa saya sampaikan ini dulu di awal, biar kita nggak salah fokus ya. Langsung saya masuk ke irama gitu, nanti terjebak. Oh, kalau gitu ngaji harus indah, harus bagus gitu. Lupa tajwid yang nomor satu. Lupa nanti terlalu semangat mengiramakan Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kayak gitu, itu malah nanti merusak makna ya. Astagfirullahaladzim. Nah, baik. Sekarang baru saya masuk ke bab taghanni ya. Taghanni, menghias Al-Quran dengan suara.
Untuk irama-irama yang dibolehkan oleh ulama qiraat, kita aplikasikan ke dalam bacaan Al-Quran, itu dihimpun dalam satu disiplin ilmu namanya maqamat. Maqamat. Maqamat itu asal katanya dari qama yaqumu, berdiri tegak. Maqam itu kan tempat, tapi maqamat itu di Timur Tengah populer sebagai irama atau nada atau langgam. Atau istilah lain dalam bahasa Arab juga ada yang menyebutkan nagham. Nagham itu artinya juga irama. Irama ya, nagham. Tapi yang lebih populer di Timur Tengah itu maqamat, jamak dari kata maqam. Jadi ketika saya sebut maqam, ini bukan maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika mendirikan Ka'bah ya, bukan itu. Tapi maqam yang saya maksud dalam ilmu maqamat di sini adalah nagham, irama, langgam, nada. Nah, itu semua. Nah, sejauh yang pernah saya pelajari, ada 8 irama yang paling populer yang sering digunakan oleh seluruh imam, seluruh qari, seluruh syekh yang ada di seluruh dunia ke dalam bacaan Al-Quran. Apa saja? Saya coba ringkas ya dalam lafaz basmalah ya. Yang pertama ada yang namanya maqam kurdi atau irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ajam atau jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rast. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira-kira ayah bunda? Langsung nangkep nggak? Atau bingung? Kira-kira selama ini ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, ketika murajaah, ayah bunda atau hadirin yang berhadir ini pakai irama yang mana ya? Kalau Ustadz Jemi pakai yang mana biasanya? Saya kayaknya yang Hijaz. Oh, yang Hijaz ya? Rada-rada Oh, cepat. Masya Allah. Karena memang pasti pakai sih, kemungkinan besar pasti salah satu dari yang saya contohin tadi pasti pakai. Karena nggak mungkin ngaji itu flat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada tuh yang ngaji kayak gitu ya. Minimal adalah ayunan-ayunan sedikit, meskipun hanya 3 tangga nada. Misalnya ketika dulu waktu kecil saya belajar di TPA, masa kecil saya yang populer itu irama bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayati. Atau mungkin kebanyakan kita ini saya lihat ada yang komen di room chat ya. Ras, ya irama ras seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Haramain, Imam Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ras. Jadi sesimpel-simpelnya kita membaca Al-Quran, ada iramanya. Meskipun sederhana, ada yang ajam, nanti ada yang hijaz seperti Ustadz Jemi Gumilar ya. Jadi salah satu lah, nggak harus menguasai semuanya, salah satu aja dan nggak harus berlebihan. Untuk indah itu kadang-kadang nggak harus pro banget, kayak standar qori internasional gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak harus gitu-gitu banget lah. Itu udah levelnya udah level mujawad ya, udah level musabaqah itu. Nah, kita ini untuk baca Quran, untuk murajaah, untuk mengkhatamkan Quran, ini cukup sederhana aja. Yang penting udah bisa kita nikmati untuk diri sendiri, sudah indah, kita semangat saat membaca Quran, bisa membantu kita untuk menghayati maknanya, tadabbur, udah cukup. Jadi nggak usah variasinya berlebihan. Bahkan kalau kita perhatikan imam-imam Timur Tengah, yang bacaan mereka tartil ya, itu begitu stabil, begitu santai, begitu
indah bacaannya, seperti Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini salah satu syekh favorit saya, suaranya lembut banget gitu. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kalau kita bedah di murattal beliau yang 30 juz ya, itu iramanya ganti-ganti. Ada 7 irama yang beliau gunakan, minus irama kurdi yang nggak ada. Tapi ketujuh-tujuhnya ada, karena ada juga yang berpendapat kurdi ini adalah cabang dari bayati. Karena memang ada kemiripan antara irama kurdi dan bayati, tapi mereka berbeda. Nah, 7 irama itu digunakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Misalnya di surah Al-Fatihah, kalau ayah bunda mungkin pernah menyimak ya, murattal Syekh Sa'ad Al-Ghamidi buat panduan murajaah ya. Murajaah buat orang sibuk, ya sambil di mobil, sambil punya kerjaan, hati menyimak ya. Fisik beraktivitas, hati menyimak ya. Itu hitung-hitung murajaah ya. Tips murajaah bagi orang sibuk. Dengerin ngaji, dengerin murattal. Nah, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surah Al-Fatihahnya itu iramanya ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ras, irama ras. Nanti di awal Al-Baqarah iramanya ras. Iramanya sika, mohon maaf. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, ini irama ras. Sika. Selalu saya nyebut nih. Di awal juz 1 nanti Syekh Sa'ad Al-Ghamidi iramanya ajam atau jiharkah. Mulai dari ayat wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab al-ayah dan seterusnya ya. Nanti di akhir Al-Baqarah iramanya soba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah al-ayah. Nah, ini irama soba. Nanti di awal Ali Imran ras lagi. Alif lam mim. Di awal An-Nisa nahawan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Nah, itu irama nahawan. Nah, ini buat wawasan dulu ya, buat pemanasan. Masih bingung ayah bunda? Harusnya masih bingung ya. Kan kita baru belajar. Ilmu itu butuh tahapan ya, ada proses, sunatullahnya begitu, nggak langsung gitu, langsung saya kenalin 8-8-nya langsung pro, Masya Allah, ini anugerah dari Allah, jenius banget. Orang kayak gitu juga baca Quran sekali khatam juga kayaknya udah langsung hafiz 30 juz ya. Oke. Jadi itulah maqamat ya atau nagham. Jadi kalau berbicara qiraat itu hal lain ya. Saya belum bahas ya apa itu qiraat ya. Berbeda dengan maqamat atau nagham. Bedanya apa? Kalau qiraat itu cara baca. Cara baca. Jadi kalau kita di Indonesia qiraat Asim riwayat Hafs itu seperti lazimnya kita baca seperti bacaan barusan itu qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya. Nanti kan ada lagi qiraat Imam Warsh misalnya. Wadduha wal-laili idza saja. Kalau ayah bunda pernah dengar, itu model qiraat yang lain, cara baca yang lain, teksnya sama, tulisan mushafnya sama, tapi cara bacanya beda. Kenapa? Qiraat itu ada banyak. Kita mengenal ada qiraat asyrah, ada qiraat yang 7, ada qiraat yang 10, dan semua bacaan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW pada zamannya dulu. Kenapa? Karena bangsa Arab itu luas. Jazirah Arab itu besar sekali gitu. Mulai dari Persia di timur sampai ke Maroko, ke negeri Al-Maghribi di benua Afrika, itu semuanya pakai bahasa Arab.
ke atas ya, ke utara itu ada bumi Syam ya, Palestina hari ini, ke selatan ada Yaman, itu luas sekali bangsa Arab. Dan bangsa yang luas itu tentu dalam bahasanya mereka ada aksen-aksen, ada dialek-dialek yang berbeda. Kayak kita Indonesia, itu orang Medan gimana, orang Medan gitu, gimana orang Sunda, abdi mah orang Sunda halus gitu ya, orang Medan mungkin agak kasar, orang Sumatera. Nanti kalau ke Indonesia Timur lain lagi gitu, beta gitu, lain lagi gitu. Kita di Indonesia aja dia aksen dialek beda-beda, apalagi bangsa Arab yang sangat luas itu. Nah, untuk memudahkan Al-Qur'an supaya nggak ada alasan bahwa Quran itu sulit untuk dipelajari ya, cara baca Quran itu bisa berbeda-beda. Tentu ini dengan pengajaran dari malaikat Jibril, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, nggak sembarangan gitu. Hari ini kita mau kreatif, mau baca Quran dengan dialek Jawa, dengan qiraat Jawi gitu ya. Nggak ada, itu perkara baru nanti dalam agama. Kalau irama gimana? Langgam Jawa masuk nggak? Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhtilaf ulama ya. Yang jelas ada 8 irama yang paling populer karena Quran itu berbahasa Arab. Jadi bagusnya sih kita ngaji pakai lahjah Arab aja. Pakai irama-irama yang memang populer dari Arab gitu. Kalau pakai langgam Jawa, walaupun tajwidnya benar, ulama ikhtilaf di sini tentang boleh enggaknya. Tapi kalau saya milih aman, ya udah pakai 8 irama yang udah saya contohin tadi. Nah sekarang ayah bunda mau saya bahas satu persatu iramanya ya. Rumusnya kali. Satu persatu iramanya, contoh referensi qori'nya siapa, rumusnya gimana, atau kita fokus ke satu irama, atau secara singkat dulu gitu masing-masing, atau gimana nih baiknya? Karena pengalaman saya ketika saya jelasin jebret 8-8-nya sekalian gitu, nanti begitu beres udah bingung lagi. Udah bingung lagi karena terlalu too much information ya dalam satu waktu gitu. Kalau 2 irama bisa nggak kira-kira? 2 irama kayaknya sih kalau mau fokus satu aja. Nah, satu aja, siap. Satu aja. Cuma kalau mungkin buat pengenalan tadi secara singkat udah pengenalan ya. Siap. Atau saya ulang lagi ya. 8 irama yang tadi secara singkat ya, secara ringkas. Terus nanti kita fokus praktek ke satu irama ya. Nah, saya bahas dulu dari irama Kurdi, maqam Kurdi. Irama Kurdi itu yang gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak iramanya Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid ya. Kayak irama Syekh Mishari Rashid misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini irama Kurdi ya. Sering ya, sangat familiar nih di abad ke-21 ini, sangat tren nih irama Kurdi ini. Selain Syekh Thaha Al-Junaid, Syekh Mishari Rashid. Nah, kalau qori yang lokal, nah ini itulah Muzammil Hasballah nih bawain irama Kurdi lumayan sering ya. Di surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Nah, ini saya pakai irama Kurdi. Walaupun nanti ada bercampur dengan beberapa variasi dari irama yang lain, tapi secara dominan irama Kurdi. Jadi udah tahu ya irama Kurdi yang mana ya Bunda ya. Kalau di azan juga sering kita temukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Kurdi. Di nasyid juga ada. Ummi, nasyid ummi summa ummi, ya itu pakai irama Kurdi. Jadi aplikasi dari maqamat ini bukan hanya di Quran, di hazan, bahkan nasyid ya, senandung syair itu juga pakai maqamat. Itu yang pertama irama Kurdi. Terus yang kedua nahawan. Irama nahawan masih satu rumpun dengan irama Kurdi, yaitu maqam hazan, irama sedih. Karena nanti ada irama yang temanya itu irama bahagia gitu. Irama gembira gitu, sukacita. Kalau ini masih irama sedih, nahawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nahawan namanya. Sekilas terdengar mirip dengan Kurdi ya, tapi beda ya. Syekh Mishari Rashid juga sering membawakan nahawan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau Kurdi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau nahawan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kerasa nggak bedanya? Beda ya? Karena ada yang bilang sama aja. Ya, ini Kurdi dan Nahawan karena memang mereka itu berdekatan sekali gitu. Ada korelasinya, ada nyambungnya. Sebenarnya ini informasi untuk expert ya. Bukan di level beginner untuk saya kasih tahu, tapi nggak apa-apa deh, saya kasih tahu aja ya. Biasanya kalau kita menguali irama rendah dengan irama Kurdi ya, nanti pas irama jawabul jawabnya yang tingginya itu masuk ke Nahawan. Kalau kita mengawali irama yang rendahnya Nahawan, nanti pas irama jawabnya masuk ke Kurdi. Contoh ya, misalnya saya awali irama yang rendahnya Kurdi. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masuk ke Nahawan yang jawab. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Nah, ini irama-irama yang tinggi barusan, yang lanjutan dari Kurdi yang rendah tadi, itu adalah Nahawan. Jadi kalau kita awalnya yang rendah Kurdi, nanti yang tingginya Nahawan. Begitu juga kebalikannya, kalau kita mengawali yang rendahnya Kurdi, nanti tingginya jadi maaf, kalau yang awal yang rendahnya Nahawan, yang tingginya jadi Kurdi. Misalnya, Ar-Rahman. Saya rendahin lagi. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Kerasa? Kerasa ya? Yang tadi yang rendahnya Nahawan, kebalikannya yang tingginya Kurdi. Jadi itulah korelasi antara irama Nahawan dan Kurdi. Makanya kenapa kok terdengar kayak mirip? Karena pada prakteknya kadang-kadang bisa bercampur, bisa bergabung. Irama Nahawan dan Kurdi. Bisa juga kita main di pitch yang sama gitu. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Nah, dari Nahawan langsung pindah ke Kurdi. Tapi ini buat yang expert ya, buat yang udah expert aja gitu. Ini buat wawasan. Jadi itulah irama Nahawan dan Kurdi. Sering dibawakan kalau Nahawan Syekh Mishari Rashid ya. Tadi Syekh Sa'ad Al-Humidi di surah An-Nisa, dan irama Nahawan ini lebih kalem ya, lebih santai. Kalau mau membedakan cirinya ya dari irama Kurdi, kalau Nahawan itu lebih lembut, lebih kalem, lebih soft, lebih tenang ya. Kalau Kurdi itu biasanya lebih sedih lagi, lebih menyayat-nyayat hati. Dua-duanya sedih, tapi kalau Kurdi itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi getaran-getarannya itu lebih menyayat-nyayat hati ya ketimbang Nahawan. Walaupun variasi getaran itu bisa ada di semua irama. Tapi karakternya itu Kurdi lebih menyayat hati daripada Nahawan. Nah, kemudian yang ketiga irama ajam atau jiharkah. Ajam atau jiharkah ini karakternya bertolak belakang dengan Nahawan Kurdi, yaitu gembira, bahagia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini irama ajam atau jiharkah. Kalau boleh ditangga-nadakan, sebenarnya ini persis dengan do re mi fa sol la si do. Tapi saya agak gimana gitu ya, takut salah paham gitu. Karena ulama-ulama Timur Tengah itu cenderung menghindari ya Al-Qur'an bil ma'azif. Quran dengan musik itu sesuatu yang bertolak belakang gitu. Jadi kalau saya jelaskan dengan istilah do re mi fa sol la si do kayak gimana gitu ya.
Tangga nadanya na 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 na, na. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari situ. Setiap irama itu ada tangga nadanya masing-masing. Kalau kita review lagi ke belakang kurdi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Itu irama kurdi. Nanti kalau nahawan Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau cuma na doang kurang jelas perbedaannya. Tapi begitu dipraktekkan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Itu ajam atau jiharkah. Saya persingkat ya, biar sempat praktek nanti. Yang kalau mau referensi ajam ya, kalau di Indonesia kita ada Ustadz Abu Usama atau Syekh Sa'ad Al-Ghamidi juga sering irama jiharkah ya, terutama di surah-surah juz 30. Terus ada siapa lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya. Kita lanjut ke irama yang keempat, Hijaz. Nah, ini irama Ustadz Jami Gumilar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Nah, itu irama Hijaz. Syekh Hani Ar-Rifai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Atau kalau di surah yang agak panjang, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini irama Hijaz. Salawat Ashril, tahu ayah bunda ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini iramanya Hijaz. Ya. Terus yang kelima ada Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Syekh Maher Al-Muwaikili. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini irama Bayati. Irama Bayati. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi. Ya Nabi Allah. Itu nasyid dengan irama Bayati. Atau kalau di azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan yang Bayati. Kalau tadi yang Hijaz azannya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat populer ya azan Hijaz. Kalau azan Ajam jarang di Indonesia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini azan Ajam. Nanti kalau azan Nahawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Bayati udah tadi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini udah 4 irama nih saya kenalin. Bayati, Ajam atau Jiharkah, yang keempat Hijaz. Oh, udah 5 sama Bayati. Bayati juga udah. Ada 3 lagi ya, saya percepat aja. Soba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soba itu karakternya sedih, kayak lagi nangis. Jadi makom hazan juga nih. Karena yang makom bahagia itu atau makom netral paling enggak itu cuma ada 3 ya. Ajam, Ros, Sika ya. Sisanya itu sedih semua.
5 dari semua irama itu karakternya sedih semua. Nah, termasuk Saba ini maqam hazan yang sangat sedih. Kayak ekspresi lagi nangis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau cocok buat doa, buat ayat-ayat azab tentang neraka. Nanti kalau irama yang bahagia buat kisasul anbiya ya, ayat-ayat kisah, ayat-ayat hiburan. Walaupun semua irama boleh untuk ayat apapun, karena pembawaan, penjiwaan, penghayatan itu tergantung qori yang melantunkannya gitu. Bukan dari karakter iramanya. Walaupun karakter iramanya misalnya bahagia, ajam. Saya pernah mendapati Syekh Hani Ar-Rifai membawakan surah Al-Hasyr dalam satu rekaman di YouTube. Iramanya ajam. Ajam ini kan irama bahagia. Tapi dari awal surah sampai akhir surah itu nangis nggak berhenti-berhenti. Padahal iramanya ajam. Jadi sangat tergantung dari pembawaan seorang qori. Walaupun setiap makam atau irama itu ada karakternya masing-masing. Baik, yang ketujuh ada irama sika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak syair. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Ini irama sika. Yang terakhir ras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ras. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini azan yang sangat populer di Indonesia oleh Kiai Haji Muammar ZA, iramanya juga ras. Baik, udah 8-8-nya ya Bunda ya. Ini kayaknya bukan belajar nih, malah terhibur jangan-jangan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Biar fokus, kita pilih satu irama aja ya. Gimana kalau irama kurdi aja? Boleh. Boleh ya? Ya. Boleh ya? Irama kurdi, karena ini irama yang lagi populer sekarang ya. Sekarang kita prakteknya di suratul Fatihah aja ya. Ummul Quran ya. Surah wajib kita lah ya. Nggak sah sholat kita tanpa Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan. Bukan hanya irama, tapi juga ketadabburnya. Saya baca dulu sekali ya. Surah Al-Fatihah dengan irama kurdi dengan salah satu variasi. Karena variasi irama ini ada banyak sekali gitu. Iramanya kurdi, tapi variasi iramanya itu bisa tak terhingga. Kan tadi tangga nadanya ada 8. Tergantung kan naik turunnya gimana. Tergantung komposernya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitulah. Cuma buat awal-awal baru belajar, taklid aja dulu. Tiruin aja dulu yang persis. Misalnya seneng irama kurdi. Siapa nih qori favoritnya? Muhammad Toha Al-Junaid. Udah tiruin yang mirip, semirip mungkin. Nanti pola-pola irama yang udah berhasil kita tiruin karena sering kita dengerin, insya Allah bisa kita pindahkan ke surah atau ke ayat yang lain. Contoh misalnya Toha Al-Junaid ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pindahin ke surah lain, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu sama pola iramanya dengan di surah Al-Fatihah tadi. Itu versi Toha Al-Junaid. Nah, sekarang kalau versi saya ya, saya pengen ngenalin ya, bahwa irama itu kan ada tangga nadanya. Jadi kita tinggal ikuti aja ritmenya, kita tinggal ikuti aja polanya. Biar mudah ya. Kan irama tangga nada dari irama kurdi itu gini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya bikin rumus yang teratur pakai tangga nada ya. 6, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Saya simpan di ujung ayat misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contoh. Tapi kalau bingung ya, kalau masih bingung juga kita bikin simple lagi. Kalau tadi ada 3 ayunan di akhir ya,
2 ayunan, 3 tangga nada, sekarang tanpa ayunan gitu. 4, 3, 2, 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini buat pemula cocok nih. Gak usah banyak ayunan, satu aja. Tapi kadang-kadang bingung. Kadang-kadang gitu juga masih ada yang bingung. Ya, tentu butuh latihan ya. Dan kalau untuk irama ini ayah bunda, saya kasih tahu rahasianya ya. Nggak usah dipelajari secara serius, ikutan kursus, atau harus ada kelas kayak pagi hari ini. Sebenarnya tanpa begini pun, kita cukup dengerin murattal tiap hari ya. Dengerin ngaji aja tiap hari dari qori favorit kita. Lama-lama irama kita akan mengikuti referensi yang sering kita simak, yang sering kita dengerin. Kayak gitu, banyak orang yang nggak ngerti ilmu maqamat, nggak ngerti ini irama apa, tapi pas disuruh praktek bisa. Siapa mereka? Mereka para hafizul Quran ya, yang kesibukan dengan Qurannya setiap hari, menghafal, murajaah gitu. Karena itulah latihan yang sebenarnya. Allah bisa karena biasa, kalau kata orang Sumatera. Jadi kalau boleh saya bilang, mempelajari irama ini adalah cita-cita yang kecil. Menguasai Al-Quran, hafal 30 juz, memahami tafsirnya, ya bisa mengamalkan dalam kehidupan, ini adalah cita-cita besar. Kalau kita fokus ke cita-cita besar, cita-cita kecil ini akan terlewati, insya Allah. Jadi orang yang target saya adalah mungkin 30 juz hafalan, gitu. Kan otomatis tiap hari ngaji, tiap hari murojaah, sambil dengerin murattal, gitu. Itulah latihannya. Dan lama-lama kualitas bacaannya akan baik, akan bagus, dan iramanya akan terbentuk dengan sendirinya. Makanya jarang kan kita temukan diimami oleh seorang hafiz gitu. Bacaannya enak aja, kita sebagai makmum enak aja nyimaknya. Kenapa? Karena dia udah sangat terlatih untuk melantunkan Al-Qur'an. Karena saking seringnya latihan. Kapan latihannya? Ketika menghafal dan murajaahnya itu. Nah, makanya kenapa kalau kita fokus ke cita-cita yang besar, ini cita-cita yang kecil sekedar pengen jadi bisa ngaji berirama, itu terlampaui. Tapi kalau kita hanya fokus, pokoknya saya harus bisa ngaji berirama. Nah, itu kayak sulit sendiri kita. Karena keindahan juga itu adalah relatif gitu. Karakter suara orang tuh beda-beda. Suara perempuan, laki-laki beda. Suara orang tua dengan suara anak-anak beda. Gitu. Orang tua kan lebih ngebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anak-anak lebih melengking suaranya. Tapi ala kulli hal asalkan dengan irama yang pas, semuanya indah bisa kita nikmati. Nah, termasuk untuk irama kurdi ini. Kalau kita belum bisa yang rumit, udah yang simple aja dulu. Yang simple aja dulu, ayunannya nggak usah banyak. Walaupun variasinya tersedia begitu banyak sekali. Kalau kita misalnya mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak perlu ujungnya terlalu kita variasikan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kita sederhanakan gitu. Vibrasi, karena teknik vibrasi suara itu kan nggak semua orang bisa, butuh proses. Ini ada yang nanya, Ustadz Hanan pakai irama apa? Beliau juga irama kurdi ya. Ini pas nih. Kalau senang dengan murattalnya Ustadz Hanan At-Taqi, nah beliau iramanya kurdi. Iramanya kurdi. Pas dengan yang sedang kita pelajari sekarang ya. Baik, saya sempurnakan surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu polanya masih sama ya. 4, 3, 2, 1, cuma variasi ujungnya saya kembangkan lagi, saya bedain dikit gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah dengan irama kurdi. Kita langsung praktek yang ayah bunda. Saya baca dulu, ayah bunda ikutin pelan-pelan di rumah masing-masing. Mungkin untuk lebih kondusif, mikrofonnya nggak perlu di unmute ya.
cukup mute aja nggak apa-apa, karena biar suaranya itu nggak tumpang tindih ya, karena Zoom ini beda dengan Clubhouse ya. Kalau Clubhouse tuh bisa audionya bisa beririsan gitu, kayak ngobrol live. Kalau ini kan siapa suaranya masuk, video dia yang muncul, dan nanti kepotong-potong gitu, kurang kurang kondusif ya. Jadi cukup di mute aja, saya bacakan, nanti saya ulang lagi sekali lagi dengan bacaan yang sama, di saat itu ayah bunda melantunkan di rumah masing-masing ya. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Cukup sederhana ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pola irama di ta'awudz dan basmalah ini seperti pertanyaan dan jawaban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di basmalah, kalau di ta'awudz ujungnya adalah tangga nada 2 ya. Di basmalah ujungnya tangga nada 1. Jadi ada satu aturan lagi nih. Kalau sebuah irama diakhiri dengan tangga nada paling bawah, paling dasar, itu karakter kesan iramanya adalah selesai. Nah, ini hasil pengamatan saya ya. Jadi kalau iramanya itu udah turun ke tangga nada paling bawah, itu karakternya itu beres. Contoh, misalnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Syekh Abdurrahman Al-Ausi ini kan iramanya kurdi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma dengan variasi beliau dan suaranya melengking memang. Biasanya di akhir bacaan sebelum ruku' kalau dalam salat, fasabbih bismi rabbikal azim. 3, 2, 1 turun ke tangga nada paling bawah. Nah, itu karakter iramanya selesai. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allahu akbar. Rukuk kan? Tapi kalau fasabbih bismi rabbikal azim. Allahu akbar. Enggak cocok gitu. Kalau iramanya masih menggantung, masih tinggi, tiba-tiba beres aja bacaannya kayak menggantung gitu. Jadi kalau sebuah irama diakhiri dengan tangga nada selain tangga nada dasar atau tangga nada 1, itu karakter iramanya belum selesai. Makanya kadang-kadang kalau saya pribadi cenderung menyesuaikan. Kalau misalnya ayat-ayat ini belum selesai bahasannya, iramanya nggak saya akhiri dulu, nggak saya tutup dulu, walaupun ditutup pun nggak salah. Misalnya tadi kan dengan pola tanya jawab kan, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan polanya AB gitu. Kalau kita pindahin lagi ke ayat berikutnya yang masih AB, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma ada misalnya pengajar-pengajar irama murattal, tartil yang lain biasanya membuat rumus irama untuk memudahkan itu 3. Ada 3 level.
Irama yang pertama naik, irama yang kedua sedang, irama yang ketiga turun. Biasanya gitu ya. Ada 3 itu. Di-insert lagi di tengah. Kan kalau tadi 1, 2, A, B. Kalau sekarang ini jadi A, B, C itu ada 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau pakai pola yang rumusnya ada 3. Nah, kalau saya tadi di awal menjelaskan ada 4 justru. 4 ya, dari 4. 4, 3, 2, 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti yang 2 sama 3 bisa aja digabung. Atau langsung 1 langsung loncat ke 4 bisa. Karena kan irama itu pada hakikatnya naik turunnya nada kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau turun. Jadi bebas banget. Nggak ada aturan yang baku. Harus begini, harus begitu, nggak ada. Yang ada, kalau kita belum terbiasa, ya kita ngikutin dulu aja pola yang sama dari seorang qori, dari seorang syekh gitu ya Bunda ya. Jadi sekarang ayo kita praktek lagi ya, kita teruskan tadi ta'awuz dan basmalah udah ya. Mudah-mudahan masih ingat, kita ulang lagi. Kita teruskan ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Ini kita naik dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Atau Ar-Rahmanir Rahim. Itu hanya variasi aja ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ujungnya sama, cuma beda ayunannya aja. Ujungnya itu tangan nada yang sama. 3 ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu aja deh, biar simple. Cuma saya ngenalin aja biar nggak bingung nanti menemukan bacaan murattal, bacaan Quran yang sangat beragam, sangat bervariasi, nggak bingung. Kita bisa menyederhanakan iramanya untuk kita ikuti. Nggak apa-apa kalau yang kita dengar, yang kita simak itu rumit, tapi buat kita simpelkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Perhatikan awal dan akhirnya. Harus pas. Karena kalau beda nanti beda lagi iramanya. Boleh aja berbeda. Cuma kalau kita nggak melanjutkan dengan lanjutan irama yang sama, nanti jadi beda. Mungkin tiba-tiba habis iramanya. Tiba-tiba udah turun. Gitu. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau boleh juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bebas. Intinya pada akhirnya ditutup di nasta'in itu ya.
Nanti akan kita coba kaitkan dengan makna ya, kita tadabbur makna. Sekarang ke irama aja dulu. Kita ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati, kadang-kadang ada trap terjebak begini. Jadi begitu saya praktekkan misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Nanti pas ikut bareng-bareng Ar-Rahmanir Rahim. Bedanya di mana? Itu irama lanjutannya yang dibaca gitu. Harusnya itu ada di Maliki Yaumiddin irama yang begitu, tapi malah ketarik di Ar-Rahmanir Rahim gitu. Karena alam bawah sadar kita pengen nerusin iramanya gitu. Pas saya baca Ar-Rahmanir Rahim, nanti Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Paham ya maksud saya? Hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang terjebak, begitu saya praktekkan Ar-Rahmanir Rahim, pas diikuti bareng-bareng, harusnya gitu juga. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi lebih turun iramanya. Kerasa ya, itu beberapa jebakan kalau lagi belajar bareng-bareng tuh gitu. Ini mungkin nggak ketahuan karena lagi di mute semuanya. Nggak terpantau sama saya ya. Biasanya kalau saya sharing live, itu loh kok beda ini? Bukan gitu. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita selesaikan ya. Ihdinas siratal mustaqim, atau Ihdinas siratal mustaqim. Kalau pakai pola yang sama dengan di Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Kalau saya sering begini variasinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sulit, ya udah kita balik lagi ke yang awal tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi polanya sama, masih yang 4 tadi, cuma bedanya kan di ghairil maghdubi 'alaihim, nah itu iramanya kan udah turun dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim di waladhdallin itu pakai irama yang pola keempat tadi gitu. Jadi kurang lebih sama ya. Kita sambung-sambungin aja iramanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana? Bisa ya Bunda? Insyaallah ya. Bisa. Nanti mungkin kalau mau untuk memudahkan ya, nanti lewat official saya kirimkan voice note-nya ya, surah Al-Fatihah yang kita pelajari barusan ya. Sambil saya review, ini saya rekam biar mudah nanti, karena memang belajar irama ini harus diulang-ulang. Kadang-kadang sekali dua kali belum nyantol nih, tapi begitu didengarin berulang kali, insyaallah jadi ingat, dan ini bisa jadi referensi untuk kita mengaji di surah-surah ataupun di ayat-ayat yang lain ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, sekarang di 5 menit terakhir saya mengajak untuk tadabbur ya ayah bunda, karena surah Al-Fatihah ini sangat dekat dengan kita. Kita bawa dalam setiap sholat kita, setiap rakaatnya bahkan ya minimal 17 kali dalam sehari. Nah, salah satu tips sholat khusyuk dari ulama adalah memahami makna bacaan sholat. Nah, pastikan kita memahami betul nih surah Al-Fatihah ya, supaya terbantu khusyuknya sholat kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallah. Mudah-mudahan kita bisa mentadabburi. Ulama tafsir menjelaskan siratal mustaqim ya, jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kenapa mereka? Bagaimana keadaan mereka? Siratal mustaqim, ulama menjelaskan jalan orang-orang yang Allah berikan ilmu dan mereka mengamalkannya. Itulah siratal mustaqim. Kemudian kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, yang Engkau murkai. Al-maghdubi alaihim, ya ghadab itu artinya marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Al-maghdubi alaihim ini umat, golongan kaum yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka Allah berikan ilmu, mereka tidak mau mengamalkannya. Allah berikan Taurat, mereka enggan mengamalkannya. Nah, itulah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dan waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Ulama menjelaskan ini umat Nasrani. Orang-orang Nasrani kenapa mereka? Mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Kebalikannya ya, beramal tapi nggak punya ilmu. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dalam surah Al-Kahfi untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim. Mereka itu tidak punya ilmu dan tidak pula nenek-nenek moyang mereka. Jadi semoga Allah golongkan kita dalam golongan jalan yang lurus ya, siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Bukan sekedar punya ilmu tidak diamalkan atau beramal tanpa ilmu. Ini dua-duanya bahaya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan singkat pagi hari ini ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapat, ilmu yang bukan sekedar menjadi wawasan, tapi ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian, dalam kehidupan, insyaallah.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Saya kembalikan lagi ke moderator Ustadz Jami Gumilar. Barakallahu fikum.